Apa kabar semuanya? Ayo kita ngoding Autolips lagi. Kali ini kita akan membuat nomor urut daftar gambar. Nomor urut daftar gambar yang saya maksud seperti ini ya. Yang di sini. Nanti akan kita buat urut dari nomor 1 sampai dengan yang terakhir. Mungkin ada teman-teman yang biasanya ini sendiri-sendiri ya, misalnya ini 1, ini yang Romawi 2 ini mulai 1 lagi, ya tetap bisa dipakai. Cuma untuk di tempat saya ini lanjut ya, ini 1 terus 2 3 biar jumlah lembarnya sekalian kehitung ya. Jadi nanti misalnya ini ada berapa ini ya, ada, kita hitung ya, ini kita hitung dari sini aja. Ada 48, berarti nanti ini 48 ya, berarti menunjukkan jumlah lembar ya. Oh ya, agar program kita juga lebih fleksibel ya, di samping untuk membuat nanti dari 1, nanti bisa juga untuk pas edit ya, atau revisi, misalnya ini nambah gambar atau ada ini ya, nomor gambar yang kita sisipkan, berarti kan nanti berubah lagi ya, dari nanti yang disisipkan sampai ke bawah, berarti nanti kita akan menambahkan input tambahan mulai dari nomor berapa ya ininya, biar nanti programnya lebih fleksibel. Secara garis besar langkah-langkahnya nanti untuk inputnya kita ini ya, pilih teksnya yang akan kita ubah, kemudian nanti juga kita akan mendapatkan dari pengguna itu input menanyakan mulai dari nomor berapa, kemudian dari ini teks yang kita pilih kita buatkan list koordinat y-nya ya, nanti berpasangan dengan entity-nya. Selanjutnya kita urutkan list tersebut dengan referensi koordinat y-nya. Kemudian baru kita ubah teksnya ya. Tahu secara ini saya bikinkan ini ya. Ini secara kasar ya. Nanti inputnya kita pilih teks dengan fungsi ssget. Kemudian kita dapatkan input dari pengguna ya. Nanti kita gunakan fungsi get in aja untuk mendapatkan bilangan integer. Kemudian yang kedua adalah mulai processing ya, membuat list koordinat y dan entity-nya, entity dari ssget ini ya. Kemudian berikutnya kita urutkan list ini sesuai koordinat y-nya. Baru kemudian kita ubah tag sesuai urutannya. Kita langsung ke Blade aja ya. Kita buat nama perintahnya depan sikalen, nama perintahnya no urut aja ya, no urut. Argumennya kita kosongkan. Langkah pertamanya kita dapatkan input dari pengguna ya. Input dari pengguna itu yang pertama kita akan memilih teks ya yang akan kita ubah. Kita bikin variabel ya. Ini variabelnya bbss, kemudian fungsinya ssget. Karena kita akan membatasi hanya teks aja, kita gunakan filter
ini ya, teks ya. Oke, kemudian kita juga akan membuat variabel untuk menanyakan ya, mulai dari nomor berapa. Kita gunakan fungsi getIn. From-nya mulai berapa. Ya. Oke, kita tutup. Langkah selanjutnya yaitu membuat list koordinat Y ya, dengan ini berpasangan dengan entity dari BBSS ya. Kita gunakan fungsi repeat. Argumen pertamanya kita gunakan fungsi sslang ya. Argumennya BBSS. Kemudian kita tulis ekspresinya. Kita gunakan fungsi ssname ya untuk mendapatkan entity name-nya. Kita buat variabel dulu, BBSS n ya. Kemudian kita gunakan fungsi ssname dengan argumen pertamanya adalah BBSS, kemudian indeksnya ya. Nah, ini kita belum buat variabelnya ya, kita buat dulu di atas di sini. Untuk counternya ya, kita bikin i yang dari 0. Kemudian untuk mendapatkan koordinat Y-nya, kita nggak usah ini aja ya. Langsung koordinat Y-nya kita gunakan fungsi getDr masuk kemudian data entity-nya ya, kita gunakan fungsi get BBSS n ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah membuat listnya. Kita kasih nama BBSS listnya ya, ini aja. Kita gunakan fungsi const, kemudian const lagi bb coorye dengan BBSSN, kemudian kita gunakan yang terakhir BBSS listnya ya. Jadi ini nanti kita buat
dot pair ya. Di sini kita buat dot pair, kemudian ini untuk membuat listnya. Oke, kita berarti di sini buat ini nil dulu ya. Oke, kemudian counternya kita naikkan ya. I-nya kita gunakan fungsi 1 plus ini. Oke, ini untuk akhir set key, ini untuk kenapa nggak pas ini? Harusnya ini repeatnya sampai sini ya. Kita cek dulu ya. Oke, betul ya, ini repeat sampai sini, kemudian depan sampai sini. Kita tes dulu ya, apakah berhasil sampai sini untuk membuat listnya. Kita coba nomor urut ya. Oke, kita coba 3 aja ya, 3 teks. Mulai berapa kita isi dulu 1. Oke, kita lihat cek di sini hasilnya, kita ini aja gini. Oke, berhasil ya. Ini kelihatan tuh isi dari BBS listnya ya. List yang berisi dot pair antara koordinat Y dengan entity name-nya. Langkah selanjutnya kita mengurutkan list sesuai koordinat Y-nya. Sesuai koordinat Y. Kita gunakan fungsi VL-sort aja ya, karena ini dipastikan nilai Y-nya pasti unik ya. Nilai koordinat Y-nya dari teks-teks yang kita pilih mestinya unik ya. VL-sort, argumen pertamanya adalah BBSS list. Kemudian fungsinya kita buat dengan fungsi lambda aja ya. Kita gunakan fungsi lambda, kita tulis di bawahnya aja biar gampang membacanya. Lambda, kemudian argumennya E1, E2. Kita gunakan fungsi ini ya, lebih besar. Kemudian kita gunakan char dari elemen pertamanya, kemudian char dari elemen keduanya. Oke, kita tutup yang ini, kemudian tutup untuk fungsi lambdanya, kemudian untuk fungsi VL-sort-nya. Kemudian kita simpan ini ya, disimpan di list yang ini aja biar kita tidak ini membuat variabel baru lagi. Oke, kita tutup untuk set view-nya. Selanjutnya mengubah teks sesuai urutan datanya ya. Data atau list. Kita gunakan fungsi for each aja ya.
kita gunakan fungsi for each, kemudian kita gunakan nama elemennya nanti Alice, dan argumennya adalah bbss list. Oke, kita tuliskan ekspresinya di sini tengah-tengahnya ya, biar mudah bacanya. Maaf, ini ada yang salah ya, ini harusnya ada tanda penghubungnya ya, hyphen. Oke, kemudian untuk mengubah teksnya kita gunakan perintah yang sederhana saja ya, menggunakan perintah ddedit. Kalau teman-teman ada yang lebih suka menggunakan endmode ya lebih bagus ya, karena itu lebih cepat. Kita gunakan fungsi ddedit, argumen berikutnya adalah entity name ya, karena entity name dari Alice ini adalah elemen kedua, berarti kita gunakan fungsi cdr Alice, kemudian untuk teksnya kita ganti dengan bb mulai ya, kemudian enter. Oke, kemudian kita naikkan variabel bb mulainya 1 ya, kita naikkan 1 plus bb mulai. Satu tanda kurung lagi ya, penutup. Kita cek tanda kurungnya, oke betul ya. Oke, kita coba ya. Udah kita load, kita ke brisket, kita gunakan nomor urut. Misalnya ini ya, kita coba ini dulu. Mulai berapa? 1. Oke ya, berhasil. Ini ada nilai balik 6, kita tinggal kasih di sini print saja ya, biar keluar dengan sunyi atau quiet. Oke, kita load lagi. Kita tes lagi nomor urut. Oke, kita semuanya aja ya ini. Mulai berapa? 1 ya. Oke, 48 ya. Betul. Oke. Kelebihannya apa? Nanti jika teman-teman misalnya menambahkan di sini ya, menyisipkan nomor gambar. Saya taruh ini ya misalnya. Kenapa nggak jadi? Oke, sebentar. Kita stretch dulu ke atas ya, lupa harusnya ke sini. Misalnya kita menambahkan jadi misalnya ini mau kita buat 8 ke bawah, kita tinggal gunakan nomor urut ya, kemudian mulai dari 8 ya. Entitiesnya dulu ya, lupa entitiesnya dulu, ini berarti ya. Nah, untuk urutan inputnya boleh dibolak-balik nanti ya di programnya, kalau misalnya mau mulai dari berapanya dulu kemudian baru milih, bisa ya. Oke, kemudian mulai dari 8. Oke ya, berhasil. Jadi nanti tidak perlu harus menghapus dulu semuanya atau membuat baru dari 0. Cukup gunakan fungsi perintah nomor urut lagi kalau misalnya ingin menyisipkan nomor gambar baru.
fungsi ini masih bisa dikembangkan ya, misalnya ini digitnya, misalnya kita mau buat biar semuanya 2 digit bisa ya. Silakan teman-teman bereksperimen. Kemudian ini bisa juga untuk membuat nomor gambarnya, hanya menambahkan prefix ya, bisa. Silakan teman-teman coba, kalau ada kendala kita diskusikan. Silakan tulis di komentar ya kendalanya. Semoga saya bisa membantu. Terima kasih.